Purban. Batik Purban adalah nama gelar yang diberikan kepada Pangeran Purba dalam penyebaran agama Islam. Dia Mandalika. Mandalika adalah nama gelar yang diberikan kepada Pangeran Arya Mandalika dalam penyebaran agama Islam. Memolan. Memolan adalah nama sebuah konstruksi bangunan atap, menara, masjid, dan pendopo Kesultanan Banten. Selanjutnya, Pamaragen. Pamaragen adalah nama tempat di mana para pengrajin keris dan aksesoris keris di lingkungan Kesultanan Banten. Kuliner di Banten. Yang pertama ada angan lada. Angan lada memiliki arti sebagai sayuran kuah pedas. Memang makanan ini dibuat dengan rempah-rempah alami dengan rasa yang kuat ditambah dengan cabai rawit yang dihaluskan atau iga dan babat sapi. Selanjutnya ada rabeg. Rabeg merupakan makanan olahan kambing mulai dari dagingnya hingga jeroannya dimasak dengan berbagai bumbu, khususnya cabai dan jahe untuk mendapatkan sensasi pedasnya. Bahan olahan kambing hutan dan waktu yang lama hingga menghilangkan bau kambing namun tetap tekstur dan meresap sampai ke dalamnya. Selanjutnya ada balok menes. Makanan ini terbuat dari singkong yang ditumbuk sampai halus seperti adonan dan langsung disajikan dengan serundeng kelapa serta bawang goreng. Rasa balok menes yang khas dengan singkongnya seperti getuk namun tetap ciri khas singkongnya yang lembut dan pulan tetap terasa berbeda. Balok menes banyak ditemukan di pasar Benes yang lekat dekat. Selanjutnya ketan bintul. Ketan bintul adalah jenis kudapan tradisional dari khas Banten. Ketan yang dapat dibeli di daerah Pasar Lama memiliki tekstur yang pulen dan lembut yang terasa gurih. Selanjutnya ada kue jojorong. Kue jojorong berbentuk seperti bubur sumsum berwarna putih dengan tekstur lembut dan lumer. Rasa asin gurih yang terdapat pada bubur tersebut dipadukan dengan gula merah cair sehingga mendapatkan rasa yang manis. Cara penyajiannya juga unik menggunakan daun pisang sehingga aromanya melekat ditambah dengan irisan daun pandan di atasnya. Kue jojorong terbuat dari bahan tepung kanji, tepung beras, dan gula merah. Selanjutnya pecak bandeng. Pecak merupakan nama sambal yang dibuat sangat pedas dengan irisan jeruk nipis, sedangkan bandeng digoreng sampai kering serta dibumbui dengan bumbu asin khas Banten. Selanjutnya ada sate bandeng. Cara pembuatannya pertama dengan memilih bandeng sesuai usia yang layak untuk dimakan. Kemudian daging ikan disisik dan dipukul sehingga remuk tulang-tulangnya. Setelah hancur, kemudian daging ikan diberi bumbu rempah-rempah khas Banten yang terkenal pedas dan manis. Selanjutnya ada lemang. Kue khas daerah tersebut yang terbuat dari adonan beras ketan dan santan. Uniknya adalah cara memasaknya yang masih menggunakan peralatan tradisional. Cara memasak kue ini memasukkan adonan yang telah diberi makanan gula aren atau gula merah ke dalam bambu yang telah dibersihkan. Kemudian bambu tersebut dibakar sehingga hangus dan kue yang di dalamnya sudah matang. Selanjutnya kesenian di Banten. Yang pertama ada debus. Debus merupakan pencaksilat yang berhubungan dengan ilmu kekebalan sebagai refleksi sifat masyarakat Banten untuk mempertahankan diri. Debus sejenis kekebalan yang dimiliki oleh seseorang terhadap benda tajam. Debus merupakan kekuatan gaib atau ajaib yang tahan terhadap benda tajam, tusukan, pukulan, dan dibakar oleh api. Selanjutnya angklung buhun. Angklung buhun berarti angklung tua, kuno, atau baheula yang dalam arti sebenarnya ialah kesenian pusaka. Dinamakan buhun karena kesenian ini sudah lama sekitar 18 abad yang lalu. Angklung buhun merupakan kesenian masyarakat Baduy dan mempunyai arti penting bagi penyambung amanat untuk mempertahankan generasi orang Baduy. Selanjutnya ada dogdog lojor. Dogdog lojor diambil dari dua kata. Dogdog berarti beduk atau alat musik yang terbuat dari kayu bulat yang di tengahnya dibuat rongga. Kedua ujung ruas itu tidak sama. Alat ini memiliki panjang 90 cm. Selanjutnya ada dogdog lojor. Dogdog lojor diambil dari dua kata. Dogdog berarti beduk atau alat musik yang terbuat dari batang kayu bulat yang di tengahnya dibuat rongga. Kedua musik ini tidak sama. Alat ini memiliki panjang sekitar 90 cm. Bila alat musik itu dipukul, maka akan terdengar bunyi dog-dog dalam telinga orang Sunda. Oleh karena itu, alat ini disebut dog-dog karena lojor dengan lojor atau londor yang artinya panjang. Jadi dog-dog lojor artinya dog-dog panjang. Selanjutnya seni dikir saman. Seni dikir saman sejenis kesenian tradisional masyarakat Banten yang menggunakan media gerak tari atau lagu vokal dan di dalamnya pengungkapan mengundang unsur kegembiraan dan bernapaskan keagamaan. Serta saman disebut juga dikir maulid karena syair-syair dan gantungkan mengandung unsur-unsur mengagungkan Allah dan pujaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada rampak beduk. Rampak beduk dapat dikatakan sebagai
internasional pada acara-acara hajatan dan di hari-hari peringatan kedaerahan bahkan nasional. Selanjutnya ada kerajinan tangan di Banten. Kabupaten Serang terkenal kembali dengan produk kerajinan tangannya seperti anyaman bambu di Kecamatan Bambu, golok diamond di Kecamatan Ciamas yang terkenal karena ketajaman dan mistis yang mengandung di dalamnya. Produk tas di Desa Kadugenet Rumah, Kecamatan Petir yang telah menembus pasar ekspor dan kerajinan keramik Anyer. Juga kerajinan batu fosil di Desa Parigi, Kecamatan Cisande yang bahan pembuatannya dari batang pohon yang terendam dalam tanah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Kerajinan batu fosil ini banyak diminati oleh wisatawan lokal. Kabupaten Serang juga memiliki kerajinan khas daerah, salah satunya kerajinan gerabah yang dihasilkan oleh masyarakat Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Kerajinan gerabah ini sudah dikenal sehingga pemasarannya untuk lokal yang sudah mencapai mancanegara. Destinasi wisata di Banten. Pantai Sawarna yang sudah tidak asing di telinga masyarakat, salah satu wisata pantai yang ada di Banten yang menjadi wisata utama kota Banten. Di sini kita dapat menyaksikan keindahan alam yang masih terjaga dan begitu alami, dengan pasir putih yang luas terbentang dari air laut yang warnanya biru. Ditambah perbukitan hijau di sekelilingnya. Objek wisata yang satu ini dikenal menjadi wisata yang cocok untuk bersantai bersama keluarga. Yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Selanjutnya, Masjid Agung Banten. Masjid yang kaya akan nilai sejarah ini merupakan masjid paling tua di Indonesia. Masjid ini tiap hari selalu ramai kunjungan wisatawan, bukan hanya yang berasal dari daerah Jawa Barat saja, akan tetapi juga yang asalnya dari luar Jawa Barat. Masjid ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Beliau merupakan anak pertama Sunan Gunung Jati dan Sultan pertama Kesultanan Banten. Selanjutnya ada Pantai Anyer. Beberapa aktivitas yang kita lakukan berlibur ketika di Pantai Anyer adalah bermain banana boat, main pasir, snorkeling, diving, jet ski, sampai dengan jalan-jalan menikmati indahnya pantai. Tak hanya itu saja, terdapat area perkemahan di sekitar Pantai Anyer. Sebetulnya Pantai Anyer terdiri dari beberapa pantai yang nama-namanya berbeda. Akan tetapi karena lokasinya di garis pantai yang sama, orang-orang menganggap semuanya adalah kawasan Pantai Anyer. Selanjutnya, perkampungan suku Baduy. Suku Baduy asli Banten yang telah bertahun-tahun menetap di sini adalah suku Baduy. Keunikan dari perkampungan suku Baduy adalah kita akan disuguhi pemandangan betapa murninya budaya suku serta adat istiadatnya. Di sini kita tak hanya bersenang-senang saja, melainkan juga mempelajari dan mengenal lebih jauh adat istiadat suku Baduy. Lingkungan yang asri menjadi fokus utama wisatawan dalam berkunjung tempat ini. Selanjutnya, wisata ziarah Gunung Santri. Terletak di puncak Gunung Santri di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Di sini makhluk seorang ulama yaitu Syekh Maulana Saleh bin Abdul Rahman. Beliau adalah santri Sunan Ampel. Untuk dapat mencapai puncak Gunung Santri, para peziarah harus berjalan menempuh jarak kaki kurang lebih 500 meter hingga memerlukan stamina yang fit. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan prinsip perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan ekonomi khusus dikembangkan pada kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi menampung kegiatan industri, ekspor, impor, kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pembentukan kawasan ekonomi khusus diharapkan agar mampu meningkatkan investasi atau usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan. Secara nasional, tujuan yang ingin dicapai meliputi pemerataan ekonomi